Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sehat RSI Unisma. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kabar dari teman-teman RSI Unisma selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, yang belum bergabung bersama kami baik di medsos IG, FB ataupun YT, yuk kita follow, subscribe, ikuti akun media sosial kita yaitu @RSI Unisma. Pada kesempatan kali ini saya Apoteker Riza Bagus Setiaji SPAM, biasa dipanggil Apoteker Riza, bekerja di bagian farmasi di RSI Unisma sebagai apoteker. Pada kesempatan kali ini berbincang-bincang terkait dengan tanggal 25 memperingati World Pharmacist Day, Hari Farmasi Sedunia. Kami akan berbagi informasi tentang terkait obat-obatan ataupun apa sih setelah dilakukan teman sehat RSI kalau mendapatkan obat dari dokter ataupun membeli secara bebas di apotik ataupun toko obat berizin ataupun membeli secara online. Yuk kita akan bahas, kita kepoin apa saja sih yang harus pertama kita lakukan dengan obat yang telah kita dapatkan. Yang pertama, ingat dulu 5O. Ada tahu nggak teman sehat RSI Unisma 5O itu apa? Jadi kita bahas yang pertama, ketika mendapatkan obat yang diberikan dokter, yang pertama adalah yang pertama, obat itu apa sih namanya, obat itu apa sih kandungannya. Karena kita harus tahu kandungan obat tersebut yang berkhasiat untuk mengatasi sebagai tujuan pengobatan itu apa, apakah dari mereknya ataupun dari khasiatnya. Karena banyak beredar informasi di masyarakat bahwa yang menentukan berhasilnya pengobatan melalui nama obatnya, padahal itu adalah persepsi yang kurang tepat bahwa yang menentukan tujuan pengobatan berhasil atau tidaknya berdasarkan dari khasiat obat yang berada dalam komposisinya, bukan dari nama obat atau nama merek dagangnya. Kemudian setelah kita tahu nama kandungannya yang jelas, dalam satu nama obat itu bisa terisi lebih dari satu kandungan zat berkhasiat obat yang dikombinasikan dalam suatu sediaan obat. Kemudian setelah kita tahu yang pertama yaitu obat itu apa kandungannya, apa nama obatnya, kemudian yang kedua itu adalah obat itu apa indikasinya, obat itu apa fungsinya. Jadi setiap kali kita setelah mendapatkan obat, kita harus tahu indikasinya sudah sesuai belum dengan keluhan yang kita rasakan. Jangan sampai obat yang diberikan itu sudah tidak tahu indikasinya asal kita minum saja, karena itu akan tidak terjadi, akan efek dari tujuan pengobatan itu akan tidak maksimal. Kemudian yang perlu kita ingat dan tekankan sekali lagi bahwa khasiat obat itu ditentukan oleh kandungan yang berkhasiatnya, bukan dari merek dagang obatnya. Kemudian yang ketiga, obat ini berapa sih dosisnya? Karena sudah kita tahu pertama obat itu namanya, yang kedua obat itu apa indikasi atau khasiatnya. Nah, yang ketiga obat itu berapa dosisnya? Karena dosis merupakan takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan baik dari dokter ataupun tenaga medis. Kemudian jangan asal menggunakan dosis obat karena semua sudah ada takarannya. Yang paling sering yang harus digarisbawahi terutama pada anak-anak bahwa
anak-anak dosisnya bukan replika dari dosis dewasa, yaitu karena pemilihan dosis itu ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, seperti dari usia pasiennya berapa, kemudian juga berat badannya berapa, sama yang ketiga ada fungsi organ atau untuk lama jumlah terapi yang akan didapatkan. Nah, kemudian untuk anak-anak tadi yang kita sebutkan bahwa dosis anak-anak bukan separuh, sepertiga, seperempat dari dosis orang dewasa, karena dosis untuk anak-anak itu harus disesuaikan dengan berat badannya. Kemudian setelah kita tahu dosisnya berapa, baru kita membahas O yang keempat. Apa sih O yang keempat? Mungkin dari teman-teman Sehat RSI sudah ada yang tahu 5O ini. Nah, bagi yang belum tahu, mari kita cek dulu yang keempat O apa sih yang dimaksud dari 5O ini. Jadi yang keempat ini adalah obat ini bagaimana sih cara penggunaannya, sudah sesuai belum, sudah tepatkah atau belum dengan obat yang kita dapatkan, baik membeli secara mandiri, membeli melalui media sosial, ataupun yang telah diresepkan oleh dokter. Jadi kenapa obat ini harus sesuai cara penggunaannya? Karena itu akan memberikan efek terapi yang maksimal dalam memberikan tujuan dari pengobatan tersebut. Dengan contoh, ada beberapa obat yang dipakai pada bagian luar seperti salep, kemudian obat tetes mata yang perlu diteteskan pada bagian kelopak mata, kemudian juga ada bagian obat yang mohon maaf dimasukkan ke dalam dubur ataupun vagina. Kemudian ada juga cara minum, instruksinya seperti apa, apakah diminum sesudah makan, apakah diminumkan saat makan, ataukah diminum sebelum makan, karena itu akan berpengaruh terhadap efektivitas dari obat tersebut. Kemudian setelah kita tahu tersebut, kita juga harus mengetahui cara minumnya, cara pakainya itu berapa kali dalam satu hari. Ada misalkan contoh, obat diminumkan setiap 3 kali dalam sehari sesudah makan, yang artinya obat tersebut harus diminum selama setiap 8 jam sekali, kemudian diminumkan sesudah makan. Ada juga obat yang diminum 2 kali dalam sehari, dengan tujuan kenapa harus 2 kali? Karena setiap 12 jam itu harus kadar plasma dalam darah untuk mencapai efek target tertentu yang ditunjukkan untuk mengatasi keluhan-keluhan tersebut. Nah, setelah kita tahu untuk obat itu apa sih, cara pakainya bagaimana, kemudian yang perlu kita ingat yang terakhir adalah 5O yang terakhir, yaitu obat ini apa sih efek sampingnya, apa sih bahaya dari obat-obat yang akan kita pakai ataupun kita konsumsi. Kita harus mengetahui bahwa semua obat pastinya akan memiliki efek samping, walaupun itu sangat minimal terjadi. Ada juga efek samping yang bisa ditolerir, dengan contoh ada obat yang mengakibatkan efek samping mengantuk, tetapi obat tersebut harus tetap dikonsumsi dengan alasan karena emang harus tujuannya untuk pengobatannya. Jadi untuk mengatasinya, obat yang memiliki efek samping berupa mengantuk bagi pasien yang mengalaminya, untuk menghindari mengemudi atau mengendarai kendaraan bermotor. Kemudian ada juga obat yang memiliki efek samping bikin iritasi lambung, menjadi mual, perih di perut. Nah, itu adalah salah satu contoh dari obat pereda nyeri. Untuk mengatasinya bagaimana teman Sehat RSI? Nah, untuk mengatasinya adalah dengan kita meminumnya sesudah makan. Kemudian efek samping juga sering timbul menyebabkan gejala ataupun
kondisi yang merugikan seperti gatal-gatal, alergi, bintik merah, sesak, ataupun lain sebagainya. Jika timbul keluhan tersebut, nah teman sehat RSI harus tahu apakah tindakan yang pertama harus dilakukan, yaitu adalah hentikan pemakaian obat tersebut, kemudian segera konsultasikan atau periksakan ke tempat fasilitas kesehatan terdekat. Nah, itu adalah 5O yang akan telah kita bahas. Kemudian bagaimana ada tips-tips memilih obat untuk keseharian kita. Kita harus tahu 5O tadi, yaitu obat itu apa, nama atau kandungannya, obat itu, kemudian harus tahu indikasi atau khasiatnya, kemudian obat itu harus tahu cara penggunaannya, kemudian ada obat itu berapa sih dosisnya, sama obat itu apa sih efek samping yang akan muncul, yang akan timbul jika kita konsumsi obat atau pakai obat tersebut. Ada juga setelah kita tahu itu, kita harus tahu obat apa saja yang harus kita ketahui saat membeli sendiri secara mandiri ataupun diresepkan dengan dokter, karena ada beberapa golongan obat seperti obat bebas. Nah, kalau obat bebas ini teman-teman, bahwa kita bisa membelinya langsung di apotik ataupun tempat toko obat berizin. Kemudian ada obat bebas terbatas, di mana walaupun obat tersebut bisa dibeli tanpa resep dari dokter, namun penggunaannya harus sesuai apa? Sesuai aturannya, sesuai dosisnya, sesuai cara pakainya, dan jangan lupa baca instruksi khusus yang ada pada brosur obat tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, untuk obat-obatan harus juga dicek keamanannya. Siapa sih yang akan menggunakan obat tersebut? Usianya berapa? Apakah ada faktor resiko gangguan fungsi organ lainnya, karena itu akan berpengaruh terhadap efektivitas dan dari terapi yang akan diobati. Nah, dari itu kita harus tahu bahwa semua obat itu harus dipertimbangkan keamanannya, apalagi untuk ibu hamil. Nah, untuk teman sehat RSI yang sedang hamil, jangan asal minum obat loh ya. Karena apa? Bisa berakibat pada terjadi gangguan pada janinnya ataupun kecacatan pada janinnya. Dan juga teman sehat RSI yang sedang memiliki anak sedang menyusui, itu juga perlu hati-hati juga dalam konsumsi obat. Karena apa? Obat tersebut bisa diekskresikan atau akan keluar melalui ASI dari ibu, jadi akan berpengaruh terhadap si anaknya nanti. Nah, itu adalah beberapa pertimbangan tips memilih obat-obatan yang akan kita konsumsi selain dari obat yang diresepkan dari dokter nantinya. Kemudian jangan lupa teman-teman sehat RSI ya, yaitu dagu sibu. Apa sih dagu sibu itu? Yaitu dapatkan. Jadi dapatkan obat-obat yang akan kita gunakan, yaitu pada apotik yang berizin, toko obat berizin, tempat fasilitas kesehatan yang berizin. Kemudian gunakan sesuai dari instruksi yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian gunakan sesuai dengan dosis yang dianjurkan, gunakan sesuai dengan cara penggunaan yang diinstruksikan. Kemudian simpan. Nah, untuk penyimpanannya mungkin teman sehat RSI selalu di dalam kulkas ya, terutama untuk obat-obat sirup. Padahal tidak semua obat sirup itu disimpan dalam suhu kulkas ataupun suhu di dalam lemari pendingin. Jadi kita harus membaca terlebih dahulu suhu atau ruang penyimpanan mana obat tersebut harus disimpan. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi efektivitas dari obat yang akan kita gunakan. Sama yang terakhir adalah buang obat yang telah kita gunakan, yaitu seperti botol sirup. Nah, itu sirupnya dibuang terlebih dahulu, kemudian botolnya kita hancurkan. Kemudian bila ada kemasan salep, tetes mata, diusahakan dihancurkan terlebih dahulu, dipotong ataupun bisa dihancurkan dengan tujuan adalah
jika pembuangannya sudah tepat untuk menghindari resiko disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu dengan wadah obat yang telah kita pakai. Nah, itu adalah ada informasi-informasi yang kita berbagi, kita yang mungkin belum pernah mengetahui atau yang sudah tahu. Mungkin kalau misal ada yang mau ingin ditanyakan, yuk kita bisa tanyakan di kolom komentar di @rxiunisma, bisa melalui YouTube ataupun FB ataupun IG. Nanti pertanyaannya akan kita jawab di lain waktu setelah pertanyaan selesai. Nah, terima kasih teman sehat RSI Unisma atas waktunya. Semoga informasi ini bisa berguna buat teman sehat RSI Unisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.